Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryadi Putra Pratama dari kelas PJKRD NIM 2003 0150 1040. Baik, di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi tentang diskursus makna dalam perkembangan olahraga masyarakat. Dalam implementasinya, olahraga tampil dalam berbagai istilah yang mencerminkan arah orientasi dan kekhasan masing-masing. Kita mengenal olahraga amatir, olahraga profesional, olahraga kesehatan, olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. Olahraga amatir dan olahraga profesional. Pada tahun 1927, seorang penduduk Madrid, Don Santiago, memberanikan diri membawa kesebelasan Real Madrid untuk satu turnamen ke Amerika Serikat. Perlawatan itu menghasilkan cukup banyak pendapatan, karena itu para pemain Real Madrid memutuskan serentak menandatangani kontrak sebagai pemain bayaran. Peristiwa itulah yang menandai pertama kalinya sepak bola bayaran di benua Eropa. Sebelumnya sudah ada sepak bola profesional di Inggris, tetapi masih belum jelas. Baru sesudah Spanyol menjadi pionernya, maka sepak bola profesional merajalela. Profesional dalam olahraga adalah olahraga dalam bayaran sebagai mata pencaharian, karenanya oleh profesional tidak lagi disebut bermain, akan tetapi bekerja. Ia tidak lagi berolahraga karena kesenangannya untuk memperoleh uang sebagai nafkah hidupnya. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa profesional itu tidak sportif lagi. Jika seseorang olahragawan profesional bermain kasar, licik, atau curang, ia tidak akan disukai oleh penonton yang membayarnya dengan membeli karcis. Di Indonesia, profesionalisme dibenarkan karena dapat memperluas lapangan kerja. Organisasi profesional dalam olahraga mempunyai aturan sendiri dan tidak sama dengan organisasi olahraga biasa pada umumnya. Administrasi olahraga profesional diatur sebagai administrasi niaga yang dipimpin oleh seorang manajer. Rot administrasi dijalankan oleh sejumlah pegawai yang juga digaji dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang secara sukarela menjadi pengurus seperti dalam olahraga biasa, yakni mereka yang menjadi anggota organisasi olahraga amatir. Profesional di Indonesia belum berkembang seperti di negara lain, khususnya di negara-negara liberal. Olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Yang pertama, olahraga prestasi. Prestasi olahraga di dunia semakin menunjukkan kemajuan yang dramatis. Di tahun-tahun belakangan ini, hasil evaluasi dan analisis mengenai juara-juara dunia menunjukkan bahwa atlet-atlet yang mampu menghasilkan prestasi intensif hanyalah atlet-atlet yang memiliki sifat yang prima, menguasai teknik yang sempurna, memiliki karakteristik psikologi dan moral cocok untuk cabang olahraga yang dilakukan, sudah berpengalaman berlatih dan bertanding bertahun-tahun. Pada era 1960 sampai dengan 1970 kita mengalami pasang surut di arena olahraga. Namun kita harus mengakui bahwa prestasi olahraga di Indonesia dari waktu ke waktu telah mengalami banyak kemajuan. Bahkan beberapa cabang seperti bulu tangkis, tenis panahan, dan dayung di dunia internasional sudah memperlihatkan keandalannya dan amat diperhitungkan. Meskipun harus diakui masih terbatas pada kemampuan beberapa gelintir atlet saja. Beberapa kendala yang bisa kita jumpai dalam olahraga prestasi dan yang sudah sering menjadi isu nasional. Masalah manajemen keolahragaan nasional. Organisasi induk olahraga belum melaksanakan program pembinaan jangka panjang secara konsisten dan berkesinambungan. Penyerapan dan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam olahraga masih terbatas. Adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pemain-pemain top dengan pemain-pemain kader dalam kemampuan dan prestasinya. Sistem pemanduan bakat selama ini dilakukan secara alamiah, terasa kurang memperlihatkan hasil yang memadai. Kelemahan proses pembinaan di tingkat dasar dan pemula. 2. Olahraga kesehatan. Perkembangan olahraga di sekolah dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan olahraga kesehatan di Indonesia. Istilah olahraga kesehatan menjadi populer sejak tahun 1980. Namun olahraga kesehatan sudah dikenal sejak 50 tahun yang lalu, khususnya sejak zaman Jepang dengan memperkenalkan Taiso
yang merupakan olahraga massal bagi murid-murid sekolah. Dalam perjalanan selanjutnya, olahraga kesehatan mengalami pasang surut mengikuti arah dan kebijakan pemerintah dalam hal olahraga dan juga mengikuti perkembangan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebelum tahun 1945, yaitu pada zaman Jepang, setiap pagi murid-murid sekolah mendapat acara kegiatan jasmani massal yang disebut kesehatan. Pada sekitar tahun 1975 disebarluaskan untuk olahraga kesehatan senam pagi Indonesia seri A, B, dan C. Dalam perkembangan selanjutnya, hasanah olahraga kesehatan semakin diramaikan dengan hadirnya senam kesegaran jasmani dan senam jantung sehat. Secara umum, ciri olahraga kesehatan massal artinya olahraga kesehatan dapat diikuti sejumlah sejumlah besar orang secara serentak. Mudah artinya gerakan olahraga kesehatan mudah dapat dilakukan dengan baik oleh anak-anak, dewasa maupun manula. 3. Murah artinya tidak memerlukan peralatan maupun ruangan khusus untuk pelaksanaannya. 4. Meriah artinya dapat membangkitkan suasana santai dan gembira, bebas stres dan memungkinkan silaturahmi yang lebih baik. 5. Manfaat dan aman artinya manfaatnya dapat dirasakan baik lahir maupun batin serta kecil kemungkinan terjadinya cedera. Dalam perjalanan selanjutnya, olahraga kesehatan mengalami pasang surut mengikuti arah dan kebijakan pemerintah dalam hal olahraga dan juga mengikuti perkembangan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kesimpulan, profesional dalam olahraga adalah olahraga bayaran, artinya seseorang profesional bermain untuk memperoleh bayaran sebagai mata pencaharian. Hasil evaluasi dan analisis mengenai juara-juara dunia menunjukkan bahwa atlet-atlet yang mampu menghasilkan prestasi yang intensif hanyalah atlet yang A. memiliki fisik yang prima, B. menguasai teknik yang sempurna, C. memiliki karakteristik psikologi dan moral, D. cocok untuk cabang olahraga yang dilakukan, E. sudah berpengalaman berlatih dan bertanding selama bertahun-tahun, sehingga apa yang diurutkan dari di atas tersebut mentalnya sudah jadi. Baik, itulah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.